giveaway $100 untuk 2 orang. Syaratnya kalian bisa baca sendiri. Dan jangan lupa kalian klaim nugget di setiap video. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersamaku Jokes Kripto dan Saham di sini. Nah, udah lama banget ya guys kita nggak bikin video ya. Nah, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang si PP lah pastinya guys. Nah, karena udah beberapa hari ya kita skip atau juga kita libur untuk bikin video karena kita sakit juga kemarin. Oke, di sini yang harus kita tekankan bahwasanya kalian jangan terpatok kepada pelantikan Donald Trump guys, karena apapun yang dilakukan Donald Trump memang itu berpengaruh besar terhadap market. Tapi ingat sekali lagi, tujuan utama kita trading dan lain-lain bukan disebabkan oleh Donald Trump jadi presiden. Nah, tapi memang kita ya trading ya sekalian kita belajar teknikal dan juga apapun itu, karena adanya tragedi Donald Trump dan keluarganya meluncurkan koin yang baru diluncurkan tiba-tiba naik sampai ribuan persen atau bahkan jutaan. Nah, itu menjadi kayak pola pikir trader baru itu mengatakan bahwasanya ini kripto udah nggak benar gitu, terus bisa di akal-akalin sama orang-orang penting aja. Ya sebenarnya yang bisa digitukan hanya koin-koin dia sendiri atau juga koin meme yang masih lemah gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin atau ETH gitu, kalau misalnya digitukan nggak mungkin naiknya ribuan persen dalam satu hari gitu. Dia tetap naik, oke lah naik, tapi nggak akan sampai ribuan persen seperti itu. Nah, tapi yang tetap kalian harus pelajari emang ya itulah, kita harus sering baca-baca news dan lain-lain gitu. Oke, back to topic. Di sini Bitcoin secara daily naik 3,2% ya teman-teman. Nah, mantep banget lah. Pokoknya cerah banget lah. Nah, Bitcoin naik 3,1 atau 2% gitu. Untuk altcoin juga di sini lumayan guys ya, banyak yang naik, terutama AI, yang AI di sini. Nah, jadi yang AI ini lumayan ya untuk kenaikannya. Lalu di sini ada yang koin S, FED, TNT, WLD, Fed dan lain-lain. Ini nggak mau aku sebut nih karena emang Trump ini emang super duper gila banget sih ini guys. Bingung juga nih lihatnya kenapa bisa sekencang itu ya, karena powernya emang untuk koin dia sendiri emang. Nah, tapi kalian bisa lihat tuh banyak yang rugi besar dari koin istrinya Melania. Nah, jadi ya itulah enaknya. Oke, yang pertama-tama di sini mungkin untuk PP ya, kita akan cek dulu harganya ada di 15.90. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama PP? Kenapa dia nggak begitu kuat dan kenapa dia termasuk koin-koin yang susah banget untuk naik sendiri sekarang gitu ya? Karena dia ada momen-momennya guys. Kenapa aku bilang gitu? Karena selama ini yang terjadi biasanya selama ini yang terjadi kalau misalnya seperti ini ya teman-teman, itu dia memang betul-betul ngikut dulu guys. Sama siapa dia ngikutnya? Ya dia bakalan ngikut sama pasti induknya lah. Induknya kan di kripto kan yaitu Bitcoin gitu ya. Nah, di sini kita akan coba lihat nih, ini adalah garisnya dan kita akan coba untuk analisa nanti ya, dan kita akan bahasnya lebih dalamnya nanti. Sekarang kita coba lihat dulu dari Crypto Fear and Greed ini. Sekarang orang pada tamak. Kalian tetap berhati-hati dan jangan sembarangan teman-teman. Nah, kalau kalian misalnya nanti mau beli PP gitu masih ragu, bolehlah nunggu Crypto Fear and Greed-nya ini turun dikit gitu baru kalian beli gitu. Nah, ini untuk dari Indodax-nya harga PP-nya itu 0,25 teman-teman. Dan untuk kalian yang mau main kripto di IDR mungkin nanti kita akan kasih tahu juga harganya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ada satu news yang mungkin jadi pemicu naiknya harga koin PP kemarin. Nah, ini sebenarnya agak percaya atau tidak sih,
Tapi nggak tahu lah ya, kalian bisa lihat nih, pembelian PP oleh Vitalik Buterin memicu spekulasi harga pasar gitu ya. Nah, Vitalik ini adalah CEO-nya dari ETH, kalian pasti tahu. Nah, dia di berita ini dia beli token PP itu sebesar 500,8 juta token PP. Terus juga yang diperdagangkan nggak diperdagangkan, cuma dibeli doang. Maksudnya dia beli 508,6 juta. Nah, jadi terus juga di sini targetnya $1 itu nggak mungkin karena momentum pasar yang lebih luas dapat mendorong keuntungan jangka pendek untuk PP. Emang jangka pendek aja sih kalau menurutku ya. Mungkin tahun 2025 inilah momennya untuk jual menjual. Terus di sini pengaruh Buterin dan spekulasi pasar. Di sini kalian bisa lihat dia setelah beli 508 juta PP itu kurang lebih $10.000, hanya $10.000 guys. Jadi menurutku ini gak bakalan ngaruh ya kalau cuma $10.000 itu masih kecil gitu. Karena $10.000 itu di bawah 200 juta, jadi itu nggak akan ngefek apa-apa terhadap market. Ya kecuali dia belinya berapa miliar gitu. Kalau $100.000 dia beli mungkin ngefek ke market. Tapi kalau $10.000 nggak ngefek. Oke, jadi di sini ada analisa tren harga PP dan analisis teknis gitu ya. Nah, jadi ini momentum bearishnya kuat banget lah kalau menurutku. Ya, kita bisa perhatikan di sini ini ada momentum bearish. Kan aku udah bilang kalau dia close time frame 1D di bawah garis biru, artinya koin tersebut bakalan turun. Turunnya bakalan kemana gitu ya. Nah, jadi di sini coba kita akan cari sama-sama gitu ya. Di sini kalian akan melihat namanya konsep BOS. Konsep BOS kayak gini sih. Chart gitu ya. Coba aja deh. Kita akan lihat gambar. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat. Nah, jadi kita cari yang gambar aja deh. Cari yang gambar. Nggak ada yang gambar kah? Ini bosnya teman-teman, kalian bisa lihat nih. Nah, jadi di sini HH. Nah, jadi HH itu higher high. Nah, jadi dia pasti akan membuat higher low dulu teman-teman ya. Nah, ini mapping namanya. Ini biar kalian sama-sama lihat ya. Nah, ini kita si PP itu kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman ya. Di sini ini adalah HH-nya sebelumnya. Ini higher high-nya ya. Sekarang ini adalah HH-nya di sini. Ini HH, ini HH. Nah, ini adalah higher low-nya. Ini HL-nya, ini HL-nya. Dan sekarang si PP bakalan mencari HL lagi ya. Setelah bikin higher high, dia bakalan membuat higher low gitu. Nah, ini sekarang dia udah ada higher high-nya dan dia akan turun. Ini ada boss ya, syaratnya harus ada bossnya juga nih. Nah, jadi dia akan membuat higher low gitu. Higher low-nya biasanya itu di bawah higher high, nggak jauh sih. Nah, jadi di sini mungkin ya kalau untuk bikin higher high-nya, higher low-nya kemungkinan besar sih di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Ini nih. Jadi dia bakalan mantulnya di sini teman-teman di area 1271. Nah, jadi di 1271 itu bikin jalur untuk higher low sini. Baru dia akan naik lagi mencari higher high-nya teman-teman gitu ya. Nah, itu mungkin kurang lebih kayak gitulah pandangan si PP ke depannya gitu. Jadi ya kalau misalnya ke sini bisa nggak bang gitu ke 7, sulit sih kalau ke 7, antara ke 11 atau ke 12 itu udah strong banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cari nanti higher low-nya ya mungkin nggak usah jauh-jauh lah, mungkin di sini aja sih kuat nih di 1161 atau di 1271. Kalian bisa beli aja ketika di harganya ke situ. Oke, jadi kayaknya gitu aja sih kalau menurutku, nggak usah dibawa ribet. Oke, thank you banget yang udah nonton. Untuk kalian yang mau beli PP
bisa banget nungguin dia di harga garis biru itu. Oke, thank you banget guys. Saya yang udah nonton, see you. Bye bye. Assalamualaikum.